pagi, Shalom segenap warga jemaat Gereja Kristen Jawa Mejasem Tegal. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dari Tuhan, dan kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan juga anugerahkan untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Pagi hari ini kita bersatu hati dari rumah kita bersama dengan keluarga untuk mengadakan kebaktian minggu hari ini. Marilah kebaktian minggu hari ini kita adakan dengan sebuah pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa semua dia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, baru Tuhan, hari suci dan penuh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan penuh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan penuh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan penuh. Kita menghadap Tuhan di dalam doa. Ya Bapa Allah Surgawi, Tuhan yang penuh kasih, pujian dan syukur kami naikkan dalam hadirat-Mu di pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan membangunkan kami dari istirahat kami dengan tubuh kami yang segar, sehat, dan dengan kekuatan baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Puji syukur kepadamu ya Tuhan, di pagi hari ini kami bersatu hati bersama dengan keluarga dari rumah kami untuk bersama-sama mengadakan kebaktian minggu hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera tetap Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Kami mengundang Tuhan berkenan hadir di tengah keluarga kami. Tuhan memberkati kami dalam kebaktian minggu hari ini. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan seutuhnya ibadah kami hari ini sampai dengan akhir nanti hanya di dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi
Mari kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami ingin mendengar, ingin membaca, dan ingin merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, berfirmanlah atas kami semua, kami siap untuk mendengarkan. Roh-Mu yang kudus, Tuhan anugerahkan untuk menolong kami, supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami renungkan bersama. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9 dan dilanjutkan pada ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9 dan ayat 18 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian pembacaan Sabda Tuhan yang kita baca bersama dalam Injil Matius pasal yang ke-13
13 ayat 9 sampai dengan ayat pertama sampai dengan 9 dan dilanjutkan ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi kita semua yang akrab dengan dunia pertanian, tentu sangat mudah dalam memahami perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Kita juga dapat mengerti, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak semua, bahwa memang ada tanah di pinggir jalan. Ada pula tanah yang dipenuhi dengan semak duri karena tidak terawat. Ada tanah yang bercampur dengan bebatuan, dan memang ada tanah yang disiapkan dengan baik untuk lahan pertanian. Kita semua tahu dengan jenis-jenis tanah ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan hari ini. Demikian pula kita juga dapat mengerti, Bapak Ibu dan Saudara serta anak-anak, karena itu memang bisa terjadi kalau kita juga bicara hal yang kedua tentang benih. Benih yang dibawa dan ditabur yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini itu ada yang kecer. Kecer itu berarti jatuh secara tidak sengaja dan tanpa diketahui oleh yang menabur, gitu ya. Nah, benih yang ditabur itu juga ada yang kecer. Itu dapat jatuh di pinggir jalan yang dilewati oleh burung, kemudian burung itu memakannya, seperti disampaikan Tuhan Yesus, gitu ya. Ada benih pula yang jatuh di tanah yang berbatu dengan tanah yang tipis, dan benih itu tumbuh tetapi kemudian layu dan kering karena memang tanahnya tipis, tidak berakar yang dengan baik. Lalu ada pula yang jatuh di semak duri. Ketika semak duri itu semakin besar menghimpit pertumbuhan benih, benih itu pun kemudian mati, kalah dalam pertumbuhan. Dan terakhir yang disampaikan Tuhan Yesus itu benih yang memang ditabur di tanah garapan yang baik. Dan kita tahu bahwa benih yang tumbuh di tanah yang memang secara sengaja dipersiapkan dengan baik, dikatakan Tuhan Yesus akan menghasilkan hasil yang baik. Saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan dasar pemahaman yang dekat dengan hidup, dari perumpamaan hari ini kita melihat dua faktor dalam cerita perumpamaan ini. Yang pertama adalah benih, kemudian yang kedua adalah tanah. Yang pertama benih. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu dan bersemak duri. Di dua jenis tanah ini benih tetap dapat tumbuh. Dan hal itu berarti benih yang ditaburkan adalah benih yang memang kualitasnya baik. Kalau benih kualitasnya jelek pasti tidak bisa tumbuh, gitu ya. Kualitasnya baik dan dia mampu tumbuh dalam kondisi apapun. Dan Tuhan Yesus menyatakan bahwa benih itu adalah firman Tuhan. Dan kita yakin bahwa dalam setiap firman Tuhan pasti ada selalu kehendak baik dari Tuhan bagi kita, bagi saya dan bagi Bapak Ibu dan Saudara serta anak-anak semua. Dan itulah benih yang berkualitas baik, benih yang dapat tumbuh dalam segala kondisi tadi. Kita melihat Bapak Ibu dan Saudara serta anak-anak dalam kitab Yesaya 55 ayat yang ke-11, kita bisa membaca ada kehendak baik dari Tuhan untuk kita. Yesaya 55 ayat yang ke-11 demikian. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Itu yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara serta anak-anak, yaitu tentang benih yang ditabur. Kemudian yang kedua, kita melihat macam-macam tanah. Itu menggambarkan kondisi hati dan hidup kita. Hati dan hidup kita bisa seperti tanah di pinggir jalan.
Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan yang diterima itu dapat dengan cepat hilang. Ada ungkapan mengatakan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tidak ada kesempatan untuk dapat mengerti, tidak ada kesempatan untuk menghayati dengan baik, bahkan untuk melakukannya. Lalu hati dan hidup kita bisa juga seperti tanah tipis di atas bebatuan. Kita bersukacita menerima firman Tuhan, tetapi tidak tahan uji ketika diperhadapkan dengan kondisi real kehidupan yang menghimpit, dan itu memang harus kita jalani. Gambarannya seperti tanah tipis di atas bebatuan. Lalu hati dan hidup kita juga bisa seperti tanah yang dipenuhi dengan semak duri, dipenuhi dengan ambisi dan keegoisan karena kekhawatiran hidup, sehingga kita hanya melihat kepentingan diri kita dan melalaikan firman Tuhan yang mengajar kita yang sejatinya harus berlaku sebaliknya. Dan terakhir, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita juga bisa seperti tanah yang baik, tanah yang memang dipersiapkan untuk lahan pertanian, yang dapat membuat benih tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah. Yang dapat terjadi apabila kita dengan setia menjadi pendengar dan pelaku firman. Benih yang baik akan tumbuh di segala kondisi tanah. Tetapi untuk menghasilkan buah atau panen yang baik, ya memang harus tumbuh di tanah yang memang sudah dipersiapkan dengan baik pula. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saat ini kita ditanya, hati dan hidup kita ini seperti tanah macam apa? Tentu kita semua setuju akan menjawab seperti tanah yang baik. Itu keinginan kita semua. Namun jika kita ditanyakan macam tanah mana yang sesuai dengan hati dan hidup kita sekarang ini, kita akan memberi jawaban bermacam-macam. Bisa jadi kita seperti tanah yang di pinggir jalan, tanah yang dipenuhi dengan bebatuan, tanah yang dipenuhi dengan semak duri. Dan puji Tuhan kalau kita sudah bisa menjadi tanah yang baik. Bacaan Injil hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak semua membuat kita tetap bersemangat. Kita bisa mengatakan, kalau saat ini hati dan hidup saya masih seperti jalan tanah, masih seperti tanah yang dipenuhi bebatuan, seperti tanah yang dipenuhi dengan semak duri, saya mau berjuang, mau mengolah dan mengubahnya menjadi tanah yang baik, yang mampu menghasilkan buah yang baik, yang tentunya bagi kemuliaan Tuhan dan bagi sesama. Selamat mengolah hati dan hidup, dan selamat berbuah. Tuhan memberkati kita. Amin.
Mari kita kembali berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang nyata atas kami melalui firman-Mu hari ini. Di dalam Injil Matius 13 ayat 1 sampai dengan 9 dan ayat 18 sampai dengan 23. Kami bersyukur ya Allah, Tuhan kembali mengajar kami untuk kami tetap menjadi tanah yang baik, supaya benih firman-Mu tetap tumbuh dalam hati dan hidup kami sebagai tanah yang subur. Tuhan, kiranya kebenaran firman-Mu tetap hidup dalam hati kami masing-masing, firman-Mu yang tetap menuntun perjalanan hidup kami, hidup pemberian Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu hari ini. Tolonglah kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan sehari-hari. Allah kami yang Maha Kasih, perkenankan kami akan mengaturkan pokok doa kami kepadamu. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami berdoa untuk jemaat-Mu, anak-anak-Mu di Gereja Kristen Jawa Mejasem. Puji syukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kami semua. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan anugerahkan bagi kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian pula kami juga memohon berkat-Mu, kiranya kekuatan dan kesehatan juga setiap hari Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami dapat melaksanakan aktivitas hidup kami pemberian-Mu. Allah, kami juga mohon berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga menganugerahkan berkat kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang saat ini menderita sakit. Kami percaya bahwa Tuhan pun juga yang akan menganugerahkan pemulihan kesehatan. Bapa, kami mengingat pula untuk saudara-saudara kami yang dalam minggu ini merayakan hari ulang tahun. Kami bersyukur ya Bapa, kiranya Tuhan yang terus memberkati kami. Kami percaya biarlah kasih Tuhan hadir bagi saudara kami yang berulang tahun. Tuhan menganugerahkan berkat yang melimpah dalam kehidupannya. Allah kami yang Maha Kasih, kami juga saat ini berdoa untuk anak-anak kami yang masih belajar. Ketika saat ini masih dalam suasana libur sekolah, Tuhan pun memberkati. Dan ketika anak-anak kami juga akan mengawali tahun ajaran baru, Tuhan pun memberkati. Bila ada anak-anak kami yang harus bersekolah secara tatap muka, Tuhan juga memberkati, Tuhan melindungi dan menganugerahkan keselamatan ketika anak-anak kami belajar di sekolah. Ketika ada anak-anak kami yang masih harus belajar secara daring, Tuhan pun memberkati, Tuhan tetap memberikan ketekunan dalam belajar. Meskipun mereka harus belajar dari rumah, kiranya Tuhan juga berkenan memberkati. Kami berdoa pula untuk kami semua, Bapak Ibu sebagai guru yang juga harus mengawali tugas dan karya di tahun ajaran baru ini. Tuhan pun memberkati. Kami percaya Tuhan yang akan melimpahkan berkat-Mu dalam setiap karya sebagai pendidik mendampingi anak-anak yang bersekolah. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan dalam tangan kasih-Mu, kiranya anak-anak kami yang belajar hanya dalam perlindungan Tuhan. Bapa, kami juga memohonkan berkat-Mu ketika kami mengingat bangsa kami, kota kami, dan seluruh bangsa di dunia. Allah, kami mohon berkat pemulihan yang dari Tuhan. Allah yang Maha Kasih, kiranya inilah yang menjadi pengharapan
dalam iman kepadamu bahwa Tuhan Yesus yang akan memulihkan kembali menjadi baik. Namun demikian Tuhan, ketika kami harus menjalani dalam tatanan kehidupan yang baru, ajar kami untuk dapat beradaptasi dengan baik. Ajar kami untuk kami tetap menggunakan protokol kesehatan yang baik ketika beraktivitas. Tolonglah kami ya Tuhan, biarlah kami menjadi bagian untuk kami pakai sebagai alat-Mu dalam memulihkan kondisi bangsa kami, kota kami dari pandemi COVID-19. Allah yang Maha Kasih, inilah tugas dan panggilan kami. Tuhan yang akan menolong dan menguatkan kami. Dan untuk para pemimpin kami bersama dengan seluruh tenaga medis, Tuhan juga anugerahkan kekuatan dan kesehatan, karena mereka semua setiap hari boleh hadir untuk mengatasi krisis dari pandemi COVID-19 ini. Untuk sesama kami yang terpapar COVID-19, kami mohon berkat kesembuhan dan pemulihan kesehatan. Dan kami memohon kepadamu Tuhan, pandemi ini tidak memakan korban lebih banyak dan boleh kembali pulih seperti sedia kala. Allah kami yang Maha Kasih, kami juga mohon berkat-Mu untuk kami semua dan seluruh masyarakat yang terdampak secara sosial ekonomi. Tuhan tetap memberkati kehidupan mereka setiap hari. Kasih Tuhan nyata dari berbagai cara ketika mereka harus melewati dan menjalani hidup pemberian-Mu. Allah kami yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk kehidupan gereja-Mu. Allah, kami mohon berkat-Mu, kiranya di waktu yang akan datang kami kembali bersama-sama bersatu hati untuk kembali berpelayanan. Kami mohon berkat-Mu, gereja-Mu juga semakin diberkati oleh Tuhan. Bapa, kami juga mohon berkat-Mu untuk upaya perizinan tempat ibadah kami. Kami mohon berkat-Mu ya Allah, kiranya di waktu yang akan datang kami akan mengupayakan proses perizinan kembali. Dan Tuhan pun yang akan memberikan kepada kami izin untuk mendirikan tempat ibadah. Untuk Sanggar Kasih, kiranya Tuhan memberkati supaya tempat ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami dan menjadi berkat bagi sesama kami yang tertuju untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Allah, inilah doa kami serahkan sepenuhnya hanya dalam tangan kasih-Mu. Ampuni ya Tuhan bila dalam doa kami atau ketika kami berbakti pagi ini ada hal-hal yang tidak Tuhan berkenan. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita nyatakan ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan. Persembahan akan kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat 289. Kita haturkan persembahan kepada Tuhan di dalam doa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan telah memberkati kehidupan kami, memberkati keluarga kami dengan kelimpahan berkat-Mu. Dan saat ini kami menghaturkan persembahan dari berkat-Mu yang melimpah dalam keluarga kami. Berkatilah persembahan ini, melalui persembahan ini nama Tuhan dimuliakan melalui karya dan pelayanan kehidupan gereja-Mu di sini. Terima kasih Bapa. Tuhan yang Maha Kasih, kami akan segera mengakhiri kebaktian minggu hari ini. Tolonglah kami, kuatkanlah kami untuk kami menjalani hidup pemberian-Mu di satu pekan yang akan kami jalani. Terima kasih ya Allah, ampunilah dosa dan pelanggaran kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus, Allah sumber berkat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian minggu hari ini, dan sebelum kita akhiri ibadah minggu hari ini, marilah kita menerima berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang.
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.